Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan peta mengenai proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, jadi nanti kita akan belajar materi proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia yang ada hubungannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah membaca terkait kolonialisme dan imperialisme? Baik, beberapa mungkin sudah ada yang tahu ya. Nah, jadi ibu ulangi lagi, kolonialisme dan imperialisme itu adalah praktik yang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang berkuasa kepada negara-negara lainnya atau negara-negara yang di bawahnya. Nah, tapi praktik seperti apa sih? Oke, jadi ibu jelaskan terlebih dahulu dari praktik kolonialisme itu apa. Nah, jadi kolonialisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kolonus, yang artinya adalah pemukiman. Nah, kolonialisme sendiri adalah sebuah usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah tersebut. Nah, biasanya nih negara-negara yang melakukan ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya ada negara Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Mereka berhasil menguasai negara-negara lain, salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, supaya kalian lebih paham nih, ibu akan menampilkan gambar-gambar terkait kolonialisme dan imperialisme. Oke, jadi ini dia gambar-gambarnya. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat nih bangunan-bangunan ini. Tapi kok kalau dilihat-lihat ya, bangunan-bangunan ini kok memiliki gaya arsitektur Eropa, tapi lokasinya kok ada di Indonesia sih? Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari imperialisme tersebut. Nah, jadi sebenarnya imperialisme itu apa sih? Jadi imperialisme ini berasal dari kata imperer atau imperator yang artinya memerintah. Nah, dari kata tersebut kita dapat memberikan definisi bahwa imperialisme ini adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh keuntungan dari negara yang dikuasainya. Jadi kalau imperialisme ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh atau memegang kendali atas negara lain agar negara ini bisa lebih berkembang. Nah, jadi sejauh ini bagaimana? Apakah anak-anak sekalian sudah mulai paham nih tentang apa itu kolonialisme dan imperialisme? Baik, kalau sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya tentang bagaimana sih akhirnya kolonialisme dan imperialisme itu bisa menyebar hingga bisa masuk ke Indonesia. Nah, ibu akan jelaskan beberapa faktor-faktornya. Yang pertama, adanya perkembangan iptek pada abad Renaissance atau abad pencerahan di Eropa yang menghasilkan penemuan teknologi seperti teleskop, kompas yang membuat para pelaut ini akhirnya berani untuk melakukan penjelajahan samudra. Apalagi ketika munculnya teori-teori seperti yang dimukakan tokoh-tokoh seperti yang ada di sini. Jadi ada Copernicus dengan teori heliosentrisnya dan ada Galileo Galilei dengan teori bumi bulatnya. Sehingga banyak orang yang ingin membuktikan tentang teori-teori tersebut dengan penjelajahan samudra. Nah, faktor berikutnya, jatuhnya Konstantinopel, yaitu ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia ini akhirnya terputus, sehingga rempah-rempah
terbatas dan akhirnya membuat harga dari rempah-rempah tersebut melonjak. Dan oleh karena itulah bangsa Eropa ini terdorong mencari jalur perdagangan yang baru. Nah, setelah itu faktor berikutnya adalah adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dan memperoleh kekayaan atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita tahu, kondisi di Eropa itu sendiri sangatlah dingin. Jadi, mereka ini membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, kemudian mengawetkan makanan, dan yang pasti untuk menambah cita rasa dari makanan itu sendiri. Nah, itu dia tadi faktor-faktor dari kedatangan atau menyebarnya kolonialisme dan imperialisme itu. Nah, sudah mulai jelas ya. Sekarang kita masuk ke bangsa-bangsa apa aja sih yang menjalankan praktik kolonialisme dan imperialismenya di Indonesia. Oke, tadi di awal Ibu sudah ada menyebutkan beberapa negara yang pernah menguasai Indonesia. Ada yang masih ingat? Ya, jadi ada negara Portugis, kemudian ada Spanyol, lalu Inggris, dan juga ada Belanda. Nah, kita mulai dari negara Portugis terlebih dahulu ya. Jadi di Portugis sendiri ada beberapa tokoh yang melakukan penjelajahan samudra, yaitu ada tokoh Bartolomeus Dias, kemudian ada Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Nah, si Bartolomeus Dias ini melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan itu pada 1488. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang akhirnya sampai ke Goa atau di India dalam mencari rempah-rempah. Nah, mengingat hal tersebut, maka penjelajah lainnya seperti Alfonso de Albuquerque ini semakin semangat untuk melakukan penjelajahan samudra hingga akhirnya si Alfonso ini sampai ke Malaka dan menjadikan pusat Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada tahun 1511. Nah, selanjutnya ada bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini ada beberapa tokoh juga yang pernah melakukan penjelajahan samudra. Di antaranya ada Christopher Columbus, kemudian Magellan, dan ada Sebastian Elcano. Nah, Columbus ini adalah orang pertama dari Spanyol yang melakukan penjelajahan samudra yang melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas dengan Portugis. Nah, kemudian Sebastian Elcano yang berlabuh di Tidore, tapi terjadi pertikaian karena ini melanggar perjanjian Tordesillas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol ini menggelar perjanjian Saragossa. Nah, selanjutnya ada negara Belanda. Negara Belanda sendiri ada tokohnya Cornelis de Houtman, kemudian ada Jacob van Eyck. Tapi si Jacob van Eyck inilah yang berhasil menduduki Indonesia karena si Cornelis de Houtman itu datangnya dengan tidak baik-baik. Nah, selanjutnya itu ada Inggris. Inggris ini ada beberapa tokoh juga, ada Francis Drake yang pertama, kemudian Sir Henry Middleton, dan James Cook. Nah, kalau James Cook itu yang akhirnya bisa sampai ke Batavia pada tahun 1770 setelah Australia. Oke, jadi itu tadi ya materi proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bagaimana apakah anak-anak sekalian sudah paham nih terkait materi kita pada hari ini? Oke, kalau begitu kita bisa dapat simpulkan ya tentang apa sih kolonialisme dan imperialisme itu. Jadi kalau kolonialisme itu lebih untuk menguras sumber daya alamnya. Nah, sedangkan kalau imperialisme ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh atau memegang kendali atas sebuah negara yang dikuasainya. Ya, dengan tujuannya untuk mengembangkan si negara penjajah tersebut. Nah, beberapa faktor-faktornya itu yang tadi ada perkembangan iptek, kemudian jatuhnya Konstantinopel, kebutuhan akan rempah-rempah, dan juga semboyan 3G. Nah, tadi negara apa saja sih yang menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Ada yang masih ingat belum? Iya, betul sekali. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Jadi itu tadi negara-negara yang berhasil menduduki Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Karena imperialisme dan kolonialisme ini turut mewarnai sejarah perjalanan bangsa-bangsa kita yang penuh perjuangan hingga akhirnya bisa merdeka. Nah, setelah belajar kolonialisme dan imperialisme tadi, kita jadi tahu ternyata dengan praktik ini pihak penjajah itu akan lebih diuntungkan daripada pihak
atau negara yang dijajah, karena negara yang dijajah akan sangat dirugikan. Itulah yang dirasakan negara kita zaman dahulu. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan memaknai sejarah bangsa kita sendiri. Baik, Ibu rasa itu penyampaian dari Ibu sudah cukup. Semoga materi pada hari ini bisa dipahami dengan baik dan menambah wawasan kalian terkait sejarah bangsa kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.